Alhamdulillahil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmah, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian dengan satu wasiat yang wasiat ini senantiasa disampaikan oleh para khatib dimanapun mereka menyampaikan khutbahnya. Dan bahkan wasiat ini adalah wasiat yang juga disampaikan oleh para nabi, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, diberikan kepada mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala min qablikum, yang mereka ini datang sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian semua. Wasiat itu apa? Yaitu anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita senantiasa diminta untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu sebabnya takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa mengantarkan kita dengan baik ke dunia yang akan kita jalani secara abadi di masa mendatang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak, seringkali kita mengalami, mendengar tentang musibah. Musibah yang baik itu mengenai kita sebagai individu, mengenai orang per orang, atau mengenai masyarakat, bangsa, umat, atau komunitas-komunitas dalam jumlah yang besar. Nah, kadang-kadang kita belum terlalu tepat dalam melihat secara lebih baik mengenai apa dibalik dari musibah itu. Misalnya ketika terjadi banyak bencana di satu tempat, banyak orang kemudian asosiasi dan pikiran serta imajinasinya itu lantas berpikir bahwa ini adalah azab yang Allah turunkan kepada masyarakat itu, azab yang Allah turunkan kepada komunitas itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Atau dalam konteks yang lebih kecil, ya, dalam konteks orang per orang, juga kadang-kadang kita mengalami atau mendengar ada seseorang mengalami musibah, mengalami kecelakaan, mengalami bencana, ditimpa dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, apakah ini bisa dilihat sebagai sebuah adab? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak terlalu salah jika orang mengatakan bahwa semua hal yang menimpa seseorang atau komunitas atau masyarakat itu dapat dianggap sebagai sebuah azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang ada sejumlah ayat yang mengindikasikan ke situ.
Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min musibatin aw wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Bahwa apa-apa yang menimpamu dari segala keburukan, baik itu bencana, baik itu musibah, baik itu penyakit, kecelakaan dan lain-lain, famin nafsika, karena itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Para mufassirun memaknai famin nafsika ay famin dzambika, karena itu disebabkan oleh dosa dan kesalahanmu, oleh maksiat yang pernah kamu lakukan. Pada ayat yang lain juga hampir sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa yang menimpamu dari musibah, fabima kasabat aydikum, itu karena sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni lebih banyak lagi dari dosa-dosamu, dari akibat-akibat perilaku maksiat yang pernah kalian lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apa benar kalau kita menganggap semua kejadian yang buruk, musibah, bencana, penyakit, kecelakaan itu adalah akibat dari dosa yang dapat kita sebut dengan azab? Kalau kita buka kitab suci Al-Quran, ternyata konsep azab dalam Al-Quran itu ada yang disebut al-adzabul akbar, azab besar, ada al-adzabul adna, azab yang kecil. Kata azab sendiri itu artinya adalah, kalau dalam bahasa kita boleh kita sebut dengan hukuman atau sanksi yang diberikan atas satu perilaku yang tidak diinginkan oleh seseorang. Makanya ketika Nabi Sulaiman kehilangan Hudhud pergi tidak izin kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aku akan azab dia dengan azab yang keras. Aku akan siksa dia, aku akan beri hukuman dia dengan hukuman yang luar biasa besar untuk membuat dia jera dari perilaku salahnya itu. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam surat As-Sajdah ayat 21. Surat As-Sajdah ini adalah salah satu surat yang disunahkan dibaca hampir tiap Jumat. Rasulullah itu kalau salat subuh di hari Jumat biasanya rakaat pertama beliau baca surat As-Sajdah, yang kedua baca surat Al-Insan. Nah, dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanuliqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepada mereka, memberi sanksi hukuman kepada mereka, minal adzabil adna, berupa azab yang ringan, dunal adzabil akbari, masih di bawah atau selain dari azab besar, la'allahum yarji'un, agar tujuannya itu adalah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, azab itu ada azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di akhirat kita sudah mafhum, hampir semua kita paham bahwa azab di akhirat itu berupa siksa neraka yang dahsyatnya luar biasa. Sedangkan azab di dunia ini kita bisa kategorikan dengan al-adzabul adna dan al-adzabul akbar. Ada azab yang ringan, ada azab yang besar atau azab yang agung. Nah, azab yang besar itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum para nabi dulu, yang mereka ini memang sudah dikirimkan nabi-nabi kepada mereka, sudah diberikan peringatan kepada mereka, sudah diberikan tadzkir kepada mereka, dan bahkan diberikan teguran dalam bentuk bencana yang sifatnya ringan. Mereka tidak mau kembali kepada Allah, sehingga mereka ditimpa oleh azabul akbar, azab yang agung, sehingga mereka binasa semuanya. Dan nanti ujungnya kebinasaan mereka itu akan disempurnakan dengan azab akhirat yang jauh lebih besar lagi dari apa yang mereka terima di dunia itu. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
model atau jenis azab yang lainnya yang disebut dengan al-adzabul adna, itu tujuannya adalah la'allahum yarji'un, sebagaimana dalam ayat surat As-Sajdah tadi. Tujuannya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, memberikan warning, memberikan teguran, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hampir sama ya, dengan apa yang ada dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul banyak sekali kerusakan di muka bumi ini. Ada banjir, ada longsor, ada berbagai macam bencana fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Sebabnya apa? Yaitu sebabnya bima kasabat aydin nas, sebab hasil perilaku aktivitas buruk manusia. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat negatif, akibat buruk dari apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Dan tujuan akhirnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dua bentuk azab tadi, bahwa al-adzabul adna, bencana-bencana ya, musibah yang diterima oleh manusia, kalaupun kita mau sebut sebagai azab, itu adalah bagian dari al-adzabul adna yang tujuannya adalah la'allahum yarji'un, untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda al-adzabul akbar, azab besar dengan azab kecil itu kurang lebih. Pertama, kalau azab besar itu prakondisinya adalah sudah didahului oleh peringatan yang bertubi-tubi. Sudah ada wahyu, sudah ada para nabi, sudah ada peringatan yang Allah kirimkan kepada mereka. Tapi mereka tetap kufur kepada Allah, tetap tidak mau ingat Allah, tetap mengkufuri para pemberi peringatan itu. Tapi kalau azab kecil itu bukan seperti itu. Kemudian tujuan dari azab besar itu adalah untuk membinasakan orang yang dikirim azab itu, sehingga nanti mereka azab yang mereka rasakan adalah azab di akhirat yang itu jauh lebih besar dan tidak bisa dihindarkan lagi oleh siapapun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kemudian kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW, ternyata tidak semua musibah, tidak semua bencana, tidak semua kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dari yang dialami oleh manusia atau oleh sebuah komunitas atau oleh masyarakat itu adalah bentuk azab yang dalam arti sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW ada sebuah wabah yang disebut dengan ta'un. Wabah ini oleh Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Annaha, Aisyah, sa'alat Rasulullah SAW anit ta'un. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bencana, musibah, pandemi yang disebut dengan ta'un. Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Rasulullah mengatakan bahwa ta'un itu merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukuman yang Allah turunkan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah itu, menjadikan pandemi itu, menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban bi ilmin annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi kalaupun ada bencana, ada pandemi, ada ta'un, bagi orang-orang yang beriman, yang dia itu ketika wabah itu datang, dia tanggapi, dia respon
dengan kesabaran, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bi ilmin annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dengan keyakinan, dengan keimanan bahwasanya tidaklah ada satu hal pun yang bisa menimpa dia kecuali sudah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali bagi orang yang seperti tadi ganjarannya adalah seperti ganjarannya orang yang mati syahid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menghadapi sebuah bencana, menghadapi sebuah musibah, menghadapi sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh, menghadapi satu kecelakaan, menghadapi satu kondisi yang tidak menyenangkan kita, yang memberatkan kita, yang membuat kita menjadi menderita, membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi susah payah, itu kalau respon kita itu baik, maka dia menjadi baik. Kalau respon kita buruk, maka itu menjadi buruk. Jadi kita karena tidak tahu satu bencana, satu musibah itu apakah aslinya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan, maka kita jangan sampai mengklaim, menuduh, mengira-ngira sesuatu yang tidak kita ketahui. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Akankah kalian itu mengatakan satu hal yang tidak kalian ketahui secara pasti hakikat sesuatu tersebut? Maka yang boleh kita lakukan, yang boleh kita ukur, yang boleh kita nilai, yang dapat kita ambil sikap itu adalah tentang bagaimana cara kita merespon musibah itu, tentang bagaimana cara kita merespon kecelakaan, penyakit, sakit, atau setiap kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman. Bisa itu menimpa anak kita, bisa itu menimpa istri kita, bisa menimpa keluarga kita, bisa menimpa orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kalau penimpaan musibah itu berakibat kita menjadi putus asa, menjadi suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tidak diharapkan dari Islam. Tetapi yang diharapkan dari Islam, yang diharapkan oleh syariat ini adalah kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita sikapi dengan sabar, kita yakini bahwa itu bagian dari takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang justru akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama kemudian mengkategorikan hal kedua yang menjadi sebab dari turunnya satu musibah, satu penyakit, satu penderitaan itu adalah, yang kedua ini adalah memang dia dikirim, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, sebagai ujian, maka kalau seseorang itu bisa merespon, menghadapi hal tersebut dengan baik, itu akan mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan justru juga menggugurkan berbagai macam kesalahan yang dia lakukan. Dalam konteks inilah kita memahami bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna asyaddal bala'i al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Bahwa orang yang paling banyak mendapatkan musibah, orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling banyak mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya lebih dekat kepada para nabi itu. Asyaddul bala'i al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling banyak mendapatkan cobaan itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya mendekati atau mencontoh derajat para nabi itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah kalau kita mendapatkan musibah, misalnya anak kita sakit-sakitan, atau kita sendiri sering tertimpa musibah, tiba-tiba kecelakaan, besoknya lagi kena musibah lagi, tidak berapa lama giliran sawahnya gagal panen misalnya. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengintrospeksi diri kita dulu. Akankah ada hal-hal yang memang kita lakukan itu bersentangan atau berseberangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya?
Kemudian yang kedua, kita hadapi itu dengan kesabaran. Itu adalah, dan kita yakini bahwa itu bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah kita lakukan, rahmat kasih sayang Allah lah yang akan kita dapatkan. Justru dengan adanya penderitaan tadi, dengan adanya musibah tadi, itu la'allahum yarji'un tadi, kita kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kalau dia tidak pernah mendapat musibah, tidak pernah, jarang-jarang mendapat penyakit, mungkin dia akan merasa tertipu bahwa dia merasa dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia-manusia kalau dia itu dapat nikmat, jarang sakit, dia akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa qaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Atau kalau dia diberikan kesempitan rezeki, diberikan rasa sakit, diberi penyakit, dia berputus asa, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan rabbi ahanan, bahwa Rabbku telah menghinakanku. Maka seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan satu hal yang buruk dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan yakini bahwa itu adalah dapat menaikkan derajat dia dan mengurangi dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang layak kita renungkan dalam konteks musibah ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dengan sanad yang oleh banyak ulama dikatakan sebagai hadis hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Bahwa nanti di hari kiamat, ketika orang-orang yang ketika hidup di dunia sering mendapatkan musibah, sering terkena penyakit, sakit-sakitan menaun, ketika mereka hina yuqta ahlul bala'i thawaba, nanti ketika mereka mendapatkan pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang selama hidupnya di dunia senantiasa mendapat kenikmatan, senantiasa sehat, jarang kena penyakit, tidak pernah kena musibah, dia berangan-angan kalau di dunia dulu sekiranya dia juga mendapatkan hal yang sama, bahkan kalau perlu kulitnya itu disayat dengan gergaji. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan betapa musibah, penyakit, rasa sakit, semua yang membuat manusia tidak suka, hatta syaukatin yushakuha, hatta sampai satu duri yang menusuk kulit kita, itu tidak lain kalau kita terima dengan sabar, diterima dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi jalan naiknya derajat kita dan diberikan pahala serta mendapatkan ampunannya. Makanya salah satu riwayat Rasulullah kalau menjenguk orang sakit mengatakan la ba'sa tahuran, la ba'sa, udah enggak apa-apa, sabar aja. Tahuran, mudah-mudahan dia menjadi pembersih dirimu dari dosa-dosa, kesalahan yang pernah engkau lakukan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat adalah salah satu keutamaan yang perlu kita lakukan adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih lana umurana, Allahumma aslih lana ulata umurina, Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.